Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, di zaman sekarang manusia sangat mudah melihat kehidupan orang lain. Dalam hitungan detik kita bisa melihat kesuksesan seseorang, melihat pencapaian mereka, melihat kebahagiaan mereka, melihat rumah mereka, melihat kendaraan mereka, melihat perjalanan hidup mereka yang tampak begitu indah. Dan tanpa disadari hati mulai membandingkan, mulai bertanya, mengapa hidup mereka terlihat lebih baik? Mengapa mereka lebih cepat berhasil? Mengapa rezeki mereka terlihat lebih lancar? Mengapa aku masih berada di titik ini? Sahabatku, perasaan seperti itu sangat manusiawi. Namun jika dibiarkan tumbuh terlalu lama, ia bisa berubah menjadi iri hati. Dan iri hati adalah salah satu beban yang paling melelahkan jiwa. Karena orang yang iri tidak hanya sedih dengan keadaannya sendiri, ia juga sulit bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Akibatnya hatinya kehilangan ketenangan, pikirannya kehilangan kedamaian, dan hidupnya terasa semakin berat. Namun ada kabar baik yang sangat indah. Ketika Allah mulai membersihkan hati seorang hamba, perlahan rasa iri itu berkurang. Ia tidak lagi terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Ia lebih fokus memperbaiki dirinya sendiri. Ia lebih fokus mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan menariknya, keadaan seperti ini sering menjadi tanda yang baik. Karena hati yang bersih lebih mudah menerima keberkahan daripada hati yang dipenuhi perbandingan. Sahabat namun kolbu, dalam renungan kali ini, kita akan membahas bagaimana berkurangnya rasa iri bisa menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan berbagai kebaikan dan rezeki dalam kehidupan kita. Yang pertama, kamu mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki ujiannya sendiri. Sahabat namun kolbu, salah satu penyebab iri adalah karena iri hanya melihat bagian luar kehidupan orang lain. Kita melihat hasilnya, tetapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat senyumnya, tetapi tidak melihat air matanya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi tidak melihat kegagalan yang pernah ia lalui. Padahal setiap manusia memiliki ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang diuji dengan kesendirian, ada yang diuji dengan tanggung jawab yang besar. Sahabatku, ketika hati mulai dewasa, kamu akan menyadari bahwa kehidupan setiap orang tidak sesederhana yang terlihat. Dan kesadaran ini membuatmu lebih mudah menerima perjalanan hidupmu sendiri. Karena kamu memahami bahwa Allah memberikan ujian dan rezeki sesuai kebutuhan masing-masing hambanya. Yang kedua, kamu lebih fokus pada apa yang Allah titipkan kepadamu. Sahabat namun kolbu, orang yang sering iri biasanya terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Akibatnya ia lupa melihat apa yang sudah dimilikinya sendiri. Ia lupa pada nikmat yang setiap hari masih Allah berikan. Ia lupa pada kesehatan. Ia lupa pada keluarga. Ia lupa pada kesempatan hidup. Ia lupa pada kemampuan yang dimilikinya. Sahabatku, ketika rasa iri mulai berkurang, fokusmu berubah. Kamu tidak lagi terlalu sibuk menghitung nikmat orang lain. Kamu mulai menghitung nikmatmu sendiri. Dan ketika seseorang mulai melakukan itu, ia akan terkejut melihat betapa banyak karunia Allah yang sebenarnya sudah ada dalam hidupnya. Dari situlah rasa syukur tumbuh, dan hati yang bersyukur akan lebih mudah merasakan keberkahan. Yang ketiga, kamu lebih mudah ikut bahagia melihat orang lain berhasil. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang mulai sehat adalah ketika kamu mampu ikut bahagia melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Kamu tidak lagi merasa terancam oleh keberhasilan mereka. Kamu tidak lagi merasa hidupmu menjadi lebih kecil karena pencapaian mereka. Sebaliknya, kamu mampu mendoakan mereka, mampu menghargai perjuangan mereka, dan mampu percaya bahwa keberhasilan orang lain tidak mengurangi bagian rezekimu sedikit pun. Sahabatku, ini adalah perubahan yang sangat besar,
Karena hati yang mampu bersikap seperti ini biasanya sedang dipenuhi ketenangan. Ia tidak lagi hidup dalam persaingan yang melelahkan. Ia tidak lagi menjadikan hidup orang lain sebagai ukuran kebahagiaannya. Dan dari hati yang damai seperti inilah banyak keberkahan mulai tumbuh. Sahabat namun kolbu. Kadang tanda datangnya rezeki bukanlah bertambahnya harta terlebih dahulu. Kadang tanda itu hadir dalam bentuk hati yang semakin bersih, semakin lapang, dan semakin mampu melihat kehidupan dengan penuh syukur. Yang keempat, kamu tidak lagi menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kesuksesanmu. Sahabat namun kolbu, banyak orang hidup dalam tekanan yang sebenarnya tidak perlu. Bukan karena hidup mereka buruk, bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi karena mereka terus mengukur dirinya dengan kehidupan orang lain. Jika orang lain berhasil lebih cepat, mereka merasa gagal. Jika orang lain memiliki lebih banyak, mereka merasa kurang. Jika orang lain terlihat lebih bahagia, mereka merasa hidupnya tidak cukup baik. Padahal setiap manusia memiliki jalan yang berbeda, memiliki waktu yang berbeda, memiliki takdir yang berbeda. Sahabatku, ketika rasa iri mulai menghilang, kamu tidak lagi menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar. Kamu mulai memahami bahwa ukuran keberhasilan bukanlah seberapa mirip hidupmu dengan orang lain, tetapi seberapa baik kamu menjalani amanah yang Allah berikan kepadamu. Dan ketika hati sampai pada pemahaman ini, beban yang selama ini dipikul perlahan menghilang, karena kamu tidak lagi berlomba dalam perlombaan yang bukan milikmu. Yang kelima, kamu lebih mudah bersyukur atas proses hidupmu sendiri. Sahabat namun kolbu, orang yang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain biasanya sulit menikmati proses hidupnya sendiri. Ia selalu merasa tertinggal, selalu merasa kurang cepat, selalu merasa kurang berhasil. Padahal setiap perjalanan memiliki keindahannya masing-masing. Ada pelajaran yang hanya bisa dipelajari melalui penantian. Ada kedewasaan yang hanya bisa lahir dari perjuangan. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh melalui ujian. Sahabatku, ketika hati mulai terbebas dari iri, kamu akan lebih mudah menghargai proses hidupmu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa perjalananmu bukanlah sebuah kesalahan, bukan keterlambatan, bukan kegagalan, melainkan bagian dari cara Allah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan saat seseorang mulai menghargai prosesnya, ia akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh perbandingan apapun. Yang keenam, kamu lebih percaya bahwa rezekimu tidak akan pernah tertukar. Sahabat namun kolbu, salah satu akar dari rasa iri adalah ketakutan. Takut kehilangan kesempatan, takut tertinggal, takut orang lain mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Padahal dalam ajaran Islam, rezeki setiap manusia telah Allah tetapkan. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan diambil oleh orang lain. Dan apa yang bukan bagianmu tidak akan menjadi milikmu, meskipun kamu mengejarnya dengan seluruh kekuatanmu. Sahabatku, ketika keyakinan ini mulai tumbuh dari dalam hati, rasa iri akan melemah. Karena kamu tidak lagi melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Kamu melihatnya sebagai bagian dari takdir mereka, dan kamu percaya bahwa Allah juga memiliki takdir terbaik untukmu. Keyakinan seperti ini menghadirkan ketenangan yang luar biasa. Karena hati tidak lagi dipenuhi rasa takut kehilangan sesuatu yang memang sudah Allah atur dengan sempurna. Yang ketujuh, kamu lebih mudah menjaga kebersihan hati. Sahabat namun kolbu, hati manusia ibarat sebuah taman. Jika dipenuhi rasa iri, dengki, dan kebencian, taman itu akan dipenuhi rumput liar yang mengganggu pertumbuhannya. Namun jika dipenuhi syukur, doa, dan prasangka baik, taman itu akan menghasilkan bunga-bunga yang indah. Sahabatku, ketika rasa iri mulai berkurang, hati menjadi lebih ringan, lebih damai, lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah berbuat baik, lebih mudah mendoakan orang lain.
Dan semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatimu, karena hati yang bersih adalah tempat yang paling baik untuk menerima keberkahan. Sedangkan hati yang dipenuhi iri seringkali sulit merasakan nikmat yang sebenarnya sudah ada di sekelilingnya. Sahabat namun kolbu, semakin bersih hati seseorang dari rasa iri, semakin besar ruang yang tersedia untuk syukur, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah. Dan dari sanalah berbagai bentuk rezeki yang penuh keberkahan mulai menemukan jalannya. Poin ke-8, kamu lebih mudah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda paling indah bahwa hati sedang dibersihkan oleh Allah adalah ketika kita mampu mendoakan orang lain dengan tulus. Bukan hanya ketika mereka sedang susah, tetapi juga ketika mereka sedang bahagia, ketika mereka berhasil, ketika mereka mendapatkan rezeki, ketika mereka mencapai sesuatu yang mungkin juga sedang kita impikan. Sahabatku, hal ini tidak mudah karena ego manusia seringkali ingin menjadi yang paling dahulu, ingin menjadi yang paling berhasil, ingin menjadi yang paling diperhatikan. Namun ketika hati mulai dewasa secara spiritual, cara pandang itu berubah. Kita mulai memahami bahwa kebaikan yang diberikan Allah kepada orang lain tidak mengurangi jatah kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Kita mulai percaya bahwa Allah Maha Kaya, Maha Luas rahmatnya, dan mampu memberikan karunia kepada siapapun tanpa mengurangi karunia untuk yang lain. Maka ketika kamu mampu mendoakan kebahagiaan orang lain tanpa rasa iri, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang bertumbuh menuju kematangan yang sangat indah. Yang ke-9, kamu lebih fokus memperbaiki diri daripada membandingkan diri. Sahabat namun kolbu, orang yang dipenuhi rasa iri biasanya sibuk memperhatikan kehidupan orang lain. Ia tahu apa yang dimiliki orang lain. Ia tahu pencapaian orang lain. Ia tahu keberhasilan orang lain. Namun seringkali ia lupa memperhatikan dirinya sendiri, lupa memperbaiki kekurangannya, lupa mengembangkan potensi yang Allah titipkan kepadanya. Sahabatku, ketika rasa iri mulai menghilang, energi hidupmu akan kembali kepada tempat yang seharusnya. Kamu mulai fokus memperbaiki dirimu sendiri, memperbaiki akhlakmu, memperbaiki ibadahmu, memperbaiki cara berpikirmu, memperbaiki kualitas usahamu. Dan perubahan seperti inilah yang sebenarnya membawa kemajuan yang nyata. Karena hidup tidak berubah hanya dengan membandingkan. Hidup berubah ketika kita mulai memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Yang ke-10, hilangnya rasa iri bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa berkurangnya rasa iri bisa menjadi pertanda yang baik? Karena sebelum Allah memperluas rezeki seseorang, seringkali Allah terlebih dahulu membersihkan hatinya. Sebelum Allah memberikan amanah yang lebih besar, Allah mengajarkan syukur. Sebelum Allah membuka pintu keberkahan yang luas, Allah mengajarkan kerendahan hati. Dan sebelum Allah mengangkat derajat seseorang, Allah mengajarkan untuk tidak sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Sahabatku, bayangkan jika seseorang diberi banyak rezeki tetapi hatinya masih dipenuhi iri. Ia akan tetap merasa kurang, tetap merasa tidak puas, tetap merasa hidupnya belum cukup baik. Karena masalahnya bukan pada jumlah rezeki tetapi pada kondisi hati. Itulah sebabnya Allah sering memperbaiki hati terlebih dahulu, membersihkannya dari perbandingan yang tidak sehat, membersihkannya dari dengki, membersihkannya dari rasa tidak puas yang berlebihan. Lalu setelah itu Allah membuka berbagai pintu kebaikan yang sebelumnya tidak terlihat. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih mudah bersyukur, lebih mudah ikut bahagia melihat orang lain berhasil, lebih mudah menerima perjalanan hidupmu sendiri, lebih mudah percaya bahwa rezekimu tidak akan tertukar, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untukmu, sesuatu yang saat ini belum terlihat, namun perlahan sedang bergerak mendekat sesuai waktu terbaik yang telah Dia tetapkan.
Sahabat namun kolbu. Hidup akan terasa sangat melelahkan jika kita terus melihat ke arah kehidupan orang lain. Karena selalu ada seseorang yang tampak lebih berhasil, selalu ada seseorang yang tampak lebih beruntung, selalu ada seseorang yang tampak lebih cepat mencapai impiannya. Dan jika kita menjadikan semua itu sebagai ukuran kebahagiaan, maka hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Namun ketika kita belajar menerima bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, ketika kita belajar mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita, ketika kita belajar mempercayai bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, maka kehidupan akan terasa jauh lebih ringan. Sahabatku, jangan iri kepada perjalanan orang lain, karena kamu tidak mengetahui seluruh cerita mereka, dan jangan meremehkan perjalananmu sendiri, karena Allah sedang menulis kisah hidupmu dengan cara yang berbeda. Tetaplah berusaha, tetaplah memperbaiki diri, tetaplah bersyukur, tetaplah mendoakan kebaikan untuk sesama. Karena hati yang bersih adalah salah satu rezeki terbesar yang bisa dimiliki seorang hamba. Dan hati yang bersih akan lebih mudah menerima berbagai keberkahan yang Allah siapkan. Percayalah, apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah tertukar. Apa yang Allah siapkan untukmu tidak akan pernah terlambat. Dan apa yang saat ini masih kamu tunggu mungkin sedang dipersiapkan dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang mampu kamu bayangkan. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan atau pelajaran yang Anda dapatkan dari renungan tentang syukur dan menghilangkan rasa iri di kolom komen. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang belajar menerima perjalanan hidupnya dengan lapang hati. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bersama-sama menumbuhkan iman, kesabaran, syukur, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan jiwa kita, dan mempertemukan kita dengan keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.